Saya mau bagikan satu firman Tuhan kepada kita semua yang judulnya adalah Working Dad atau ayah yang bekerja. Apa maksudnya? Akan saya jelaskan ya sama saudara. Nah, coba saudara renungkan. Seringkali orang kalau berpikir tentang ayah, biasanya kita punya pemahaman yang terbatas. Ya, kita berpikir bahwa ayah itu adalah orang tua secara biologis, ya. Akan tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang apa arti menjadi ayah, apa arti menjadi father, menjadi daddy, menjadi papa. Kita baca dulu Roma 8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita panggil Allah di surga sebagai Bapa. Tahukah saudara, kata Bapa itu diambil dari bahasa aslinya, yaitu pater. Nah, apa arti, apa definisi dari pater? Ternyata pater itu punya arti yang luas. Yang pertama, pater adalah nourisher. Nourisher itu adalah pemberi makan. Berarti yang memberi nafkah buat keluarganya. Yang kedua, sebagai protektor, pelindung. Itu arti dari pater ya. Melindungi keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah upholder atau penopang. Jadi tiang yang menopang supaya keluarganya enggak roboh. Tapi keluarganya tetap kokoh. Rumah tangganya tetap kokoh. Yang berikutnya, pater juga berarti sebagai founder. Sebagai pendiri atau yang memulai keluarga itu. Terus kemudian yang berikutnya, pater juga berarti sebagai author. Author itu adalah pengarang atau penulis cerita. Jadi di dalam keluarga itu yang menentukan jalannya keluarga, jadi seperti apa keluarga itu, banyak ditentukan oleh paternya. Banyak ditentukan oleh fathernya, oleh papanya, oleh ayahnya. Jadi ternyata saudaraku, inilah arti dari pater. Ini arti menjadi seorang bapak. Nah, tadi saya beri judul khotbah ini adalah working dad. Atau Allah atau ayah yang bekerja. Tapi yang saya maksudkan bekerja di sini bukan hanya terbatas pada bekerja untuk memberi nafkah. Karena itu sudah pasti ya, bekerja memberi nafkah. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bekerja untuk mengerjakan fungsi father, fungsi pater secara luas, secara maksimal, secara sepenuhnya. Itu sebabnya kalau saudara adalah seorang ayah, saudara adalah seorang papa, Anda harus menyadari bahwa menjadi seorang ayah itu tidak cukup. Kita hanya bekerja, ngasih uang sama istri, ngasih uang sama anak-anak, selesai. No. Itu hanya satu dari tugas penting, dari banyak tugas penting yang harus kita kerjakan sebagai seorang ayah. Doa saya mulai hari ini melalui firman Tuhan ini, Tuhan bangkitkan pria-pria di dalam gereja kita menjadi pater, menjadi bapak, menjadi ayah-ayah yang bisa berfungsi, bekerja, berperan semaksimal mungkin dalam setiap area, dimensi kehidupan keluarga. Kita jadi bapak yang maksimal, bapak yang sepenuhnya. Oke, ini adalah figur bapak yang dibutuhkan oleh setiap keluarga, oleh istri, oleh anak-anak, butuh figur yang seperti ini. Nah, suatu kali diadakan sebuah studi tentang keluarga. Ya, dalam studi itu ada beberapa data-data yang mereka temukan. Nah, studi ini diadakan di Amerika ya. Ditemukan begini, sekitar 38% anak
hidup tanpa ayah biologis mereka. Jadi cuma sama mamanya saja, nggak sama papanya. Papanya nggak tahu di mana. Lebih dari 50% anak di Amerika menghabiskan setengah dari masa kecil mereka tanpa ayah di sisi mereka. Jadi banyak yang sama sekali nggak punya interaksi sama papanya. Jadi kehadiran figur bapak, sosok bapak dalam keluarga nggak ada. Ya, ini masalah yang disebut dengan masalah fatherlessness. Masalah ketiadaan figur bapak yang berfungsi, yang berperan di dalam sebuah keluarga. Dan kemudian mereka dapati begini, di Amerika keluarga yang dibesarkan oleh wanita single parent, jadi hanya mamanya saja, memiliki persentase kemiskinan yang lebih besar ketimbang keluarga yang dibesarkan bersama-sama papa dan mama. Jadi kalau papanya nggak ada, keluarga itu banyak ngalami kesulitan, banyak ngalami penderitaan, banyak ngalami kesukaran yang luar biasa. Akibatnya banyak anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang bermasalah. Kebanyakan anak-anak yang bermasalah di dalam masyarakat, terlibat dalam kriminalitas, dalam kekerasan, dalam narkoba. Banyak dari mereka ternyata ditemukan backgroundnya adalah dari keluarga yang broken home. Keluarga yang kacau balau, saudaraku. Sedangkan sebaliknya, kalau anak-anak bertumbuh dalam keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis, yang bahagia, orang tua yang berperan dengan baik, figur ayahnya ada dan berfungsi dengan baik, maka anak-anak itu akan bertumbuh jadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas, yang berprestasi, dan benar-benar jadi pribadi-pribadi yang berguna bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, hadir atau tidaknya figur ayah di dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi anak-anaknya bahagia apa tidak. Anak-anaknya benar-benar jadi orang apa tidak. Sukses apa tidak. Ternyata sangat banyak ditentukan oleh kehadiran figur ayah yang berfungsi dalam sebuah keluarga. Itu sebabnya saya berdoa dan sungguh-sungguh saya juga menantang dan mengajak para pria untuk saudara bangkit jadi bapak yang berfungsi dalam keluarga. Kalau saudara bukan pria, saudara wanita, saudara berdoa supaya pria-pria di keluarga saudara dibangkitkan oleh Tuhan, dimampukan dan kemudian mereka bisa jadi pria, jadi bapak yang bertumbuh, bapak yang maksimal, yang berfungsi dalam keluarga saudara. Oke, nah sekarang kita akan belajar seperti apa seharusnya seorang bapak yang berperan, yang berfungsi dengan baik. Seperti apa figur bapak yang baik dalam sebuah keluarga. Nah, kita akan belajar langsung dari source-nya. Langsung dari Bapa Surgawi. Dari Allah Bapa. Untuk belajar gimana kita jadi bapak yang baik. Nomor satu, yang pertama, bapak yang baik mengenal keluarganya dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Bapa Surgawi. Alkitab mencatat Bapa Surgawi itu tahu kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang jadi pikiran dan perenungan kita. Dia dengar doa-doa kita, seruan kita. Dia ngerti pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dia ngerti perjuangan kita, yang kita harapkan, yang kita percayai, yang kita imani. Bapa Surgawi mengenal kita. Padahal dia adalah Allah yang punya tanggung jawab atas seluruh dunia ini. Tanggung jawabnya banyak, aktivitasnya banyak, tetapi dia masih mau ngerti kita sebagai anak-anaknya. Demikian pula seharusnya kalau kita jadi bapak, maka bapak yang baik perlu belajar kenal anak-anaknya. Perlu belajar kenal keluarganya, istrinya. Mungkin sudah ngomong, masa bapak gak kenal keluarganya sendiri? Ya kalau nama sih
Kenal ya? Tentunya tahu dong di dalam keluarga. Tapi pertanyaannya, kita kenal nggak keluarga kita secara mendalam? Kita kenal nggak anak-anak kita secara mendalam? Hobinya, kesukaannya. Bapak tahu nggak teman-temannya, pergaulan anak-anaknya, sosial medianya, sekolahnya gimana, rapornya kemarin nilainya seperti apa, kemudian kelebihannya, kekurangannya apa, terus kerinduannya, cita-cita anak-anak saudara apa yang sedang dialami, dilalui oleh anak-anak saudara. Bapak yang baik seharusnya mau belajar dan berusaha untuk kenal anak-anaknya, untuk kenal keluarganya. Tentunya kita nggak mungkin seperti Bapak di surga yang sempurna, bisa ngerti semuanya secara detil. Bahkan Alkitab mencatat, Bapak surgawi pun tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Nggak mungkin kan kita bisa tahu jumlah rambut di kepala keluarga kita, anak-anak kita. Rambut kita sendiri aja kita nggak ngerti. Ya, akan tetapi di dalam keterbatasan kita paling tidak kita ada yang namanya usaha. Paling tidak kita ada yang namanya berjuang, belajar untuk kita bisa mengenal keluarga kita, mengenal anak-anak kita. Nah, di sisi ini saya sendiri sebenarnya menyadari saya lemah. Ya, karena saya punya tipe kepribadian agak cuek orangnya, nggak terlalu ambil pusing dengan banyak hal. Ya, tapi saya justru banyak belajar dari istri saya. Saya banyak belajar dari Pastor Nita. Dia figur orang tua yang ngerti anak-anaknya, yang mau tahu, yang kenal sama anaknya. Ya, jadi saya perhatikan dan saya mau belajar. Artinya walaupun punya pembawaan seperti ini, tapi paling tidak kita mau belajar untuk mengenal anak-anak. Belajar mengenal keluarga, mengenal isi hatinya, mengenal kerinduannya. Sehingga ketika kita ambil keputusan, ketika kita ambil langkah-langkah yang menentukan arah keluarga kita, anak-anak kita. Itu bukan hanya perspektifnya, pertimbangannya dari kepentingan kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Tapi kita juga mempertimbangkan perasaan anak-anak kita, kerinduan mereka, keinginan mereka. Sehingga kita bisa ambil keputusan yang bijak sana. Ya, buat saya kadang-kadang ini jadi satu tantangan tersendiri karena menuntut untuk saya bisa belajar berbesar hati. Sementara saya mau mulai belajar apa sih yang mereka inginkan. Saya juga tentunya mau belajar supaya anak-anak saya happy. Ya. Tapi kadang-kadang untuk membuat anak-anak happy itu bukan tentang apa yang kita mau lakukan atau berikan buat anak-anak kita. Tapi kita harus belajar ngerti apa yang mereka mau terus kemudian kita lakukan. Nah, sementara saya belajar, saya perhatikan. Saya menjumpai anak-anak saya itu maunya punya anjing peliharaan. Mereka sudah ngomong berkali-kali sama saya, tapi saya selalu ngomong no, tidak. Kenapa? Karena saya sebenarnya gak suka anjing peliharaan. Tapi sementara saya merenung, sementara saya berdoa, sementara saya memperhatikan kerinduannya mereka, keinginannya mereka, saya bisa melihat itu benar-benar sesuatu yang sangat amat mereka rindukan. Jadi sampai di satu titik, ya udah, saya yang ngalah. Oke. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengabulkan permintaan mereka, yaitu bisa punya anjing. Ketika saya kabulkan itu happy sekali. Lebih dari ribuan hadiah yang saya bisa kasih sama mereka. Satu itu saja. Itu sudah membawa mereka sukacitanya meluap. Sukacitanya benar-benar luar biasa. Dan mereka bisa merasakan. Mereka ngerti saya benar-benar gak suka sama peliharaan, anjing peliharaan seperti itu. Tapi karena saya sayang sama mereka, karena saya cinta anak-anak, akhirnya saya setuju. Jadi mereka bisa merasakan kasih saya nyampe. Bahasa kasihnya di situ keterima di hati mereka. Kenapa? Karena mau belajar untuk mengenal. Saya ngerti, saya masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit. Sebagai seorang bapak, kita harus mau untuk
belajar. Jadi jangan cuek, jangan gak ambil pusing. Tapi hari ini ambil keputusan untuk mulai belajar. Mengenal hobi anak-anak saudara, talentanya seperti apa. Sehingga kita bisa mengarahkan ke depan nanti apa yang terbaik buat mereka. Keputusan-keputusan apa yang terbaik untuk mereka. Dari mengenal mereka, kita bisa lebih bijaksana. Mengambil langkah dan keputusan-keputusan buat keluarga kita. Saya tantang ya, kita semua para pria, bapak-bapak di dalam gereja, keluarga Allah, ayo bangkit jadi bapak yang mengenal keluarganya, yang mau belajar kenal keluarganya.